Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Agung dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aulia, program studi pendidikan agama Islam dari semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 23241064. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian unsur-unsur dan peran administrasi manajemen. Pengertian administrasi manajemen. Administrasi manajemen merupakan suatu proses kerjasama yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Administrasi manajemen dalam konteks pendidikan berfungsi mengatur seluruh kegiatan sekolah atau lembaga pendidikan agar berjalan tertib, terarah, dan berkelanjutan. Pengertian administrasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasution, administrasi pendidikan merupakan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, menurut Syarif, administrasi pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personal maupun materi secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Yang ketiga, menurut Sutisna, administrasi pendidikan merupakan seluruh proses yang membuat sumber-sumber personil maupun material sesuai dengan yang tersedia dan efektif dalam tercapainya tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya ada menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Administrasi ialah usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber personel maupun material secara efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Unsur-unsur administrasi pendidikan. Unsur yang pertama yaitu unsur personalia atau sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, tata usaha, siswa, dan peran orang tua. Yang kedua, tujuan pendidikan. Contohnya kayak menetapkan tujuan operasional, menyusun indikator pencapaian, mengintegrasikan tujuan dalam perencanaan tahunan. Yang ketiga, sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, peralatan, dan lain-lain. Unsur yang keempat, ada dana atau pembiayaan. Contohnya kayak sumber dan pengelolaan keuangan untuk seluruh kegiatan pendidikan, APBN, BOS, donasi, dan lain-lain. Unsur yang terakhir yaitu organisasi atau struktur dan tata kerja, kayak bagan organisasi, pembagian tugas, dan wewenang, mekanisme kerja antar unit. Peran administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki peran sebagai planning, organizing, coordinating, staffing, budgeting, dan evaluating. Pada bidang administrasi pendidikan murid, peranan administrasi terlihat dalam pengaturan segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik. Dengan adanya pengelolaan yang baik, siswa dapat memperoleh haknya secara adil. Administrasi pendidikan juga berperan dalam supervisi pengajaran, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui kegiatan supervisi. Guru diberikan motivasi, arahan, serta dukungan dalam mengembangkan metode mengajar yang inovatif. Selanjutnya, peranan administrasi pendidikan terlihat dalam pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Administrasi berfungsi sebagai pengendali sekaligus pengembang kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Administrasi pendidikan juga berperan dalam perencanaan bangunan sekolah dan penyediaan sarana prasarana. Perencanaan ini mencakup pemilihan lokasi sekolah, perencanaan biaya, penentuan jumlah ruang belajar, hingga pemanfaatan fasilitas yang. Secara keseluruhan, administrasi pendidikan berperan sebagai pengatur, pengendali, sekaligus penunjang utama dalam seluruh proses pendidikan. Tanpa adanya administrasi yang baik, sekolah akan kesulitan
mengelola kegiatan belajar mengajar, mengatur tenaga pendidik, membina siswa, maupun menyediakan fasilitas yang memadai. Baik, itu tadi adalah materi-materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutup video kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah administrasi merupakan proses pengelolaan dan pengorganisasian seluruh sumber daya pendidikan, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, dan waktu, melalui perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang baik. Lembaga pendidikan akan memperoleh lingkungan sekolah yang tertib dan kondusif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.